Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Dari luar, rumah kontrakan itu tampak biasa saja. Pagar besi berkarat, tembok kusam, dan pohon mangga tua yang daunnya menggantung lesu seperti enggan tumbuh. Rina menganggapnya sebagai tempat yang cukup strategis, dekat kampus, dan murah. Tapi sejak ia melangkah masuk, ada hal yang tak bisa ia jelaskan. Langit mendung menyambut kepindahannya, seolah alam tahu bahwa kehadirannya akan mengusik keseimbangan yang selama ini dijaga oleh penghuni lama. Begitu membuka pintu, aroma apek bercampur anyir menyergap. Lantai keramik berderak halus ketika diinjak, dan tiap sudut ruangan terasa lebih gelap dari seharusnya meskipun semua jendela terbuka. Malam pertama di rumah itu terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Saat tidur, Rina bermimpi berada di sebuah lorong panjang yang temboknya berdarah. Di ujung lorong itu, bayangan hitam berdiri diam menatapnya, dengan mata merah membara. Ia terbangun basah oleh peluh dan jam menunjukkan pukul 3:13 dini hari. Di luar kamar, terdengar suara kursi digeser pelan, padahal ia tinggal sendiri. Sejak saat itu, gangguan mulai datang. Barang-barang berpindah tempat, lampu sering redup sendiri, dan suara ketukan dari arah dapur menjadi rutinitas malam. Rina sempat berpikir itu hanya halusinasi akibat kelelahan kuliah. Namun, yang membuatnya mulai percaya bahwa rumah itu tidak biasa adalah ketika sebuah cermin di kamar mandi retak sendiri, tepat saat ia mengaji surah Al-Baqarah untuk menenangkan diri. Saat berjalan di lorong rumah menuju dapur, ia selalu merasa ada yang mengikutinya. Beberapa kali ia melihat bayangan bergerak cepat di sudut matanya, tapi saat menoleh, tidak ada apa-apa. Bahkan kucing milik tetangga pun enggan mendekat ke pekarangan rumah itu. Salah satu tetangga tua, Bu Narti, pernah berkata, rumah itu dulu bekas tempat ritual orang pintar. Ada yang ditanam di bawah lantai. Rina mulai mencatat kejadian aneh di buku harian. Suara derap langkah, pintu terbuka sendiri, suara bisikan di kamar mandi. Semakin hari, tubuhnya terasa berat dan enggan bangun pagi. Bahkan ia mulai mendengar suara yang memanggil namanya saat ia sedang sendiri. Gangguan itu tak hanya fisik, energinya menembus batin. Ia mulai mudah marah, gelisah, dan tidak tenang dalam ibadah. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tinggal di rumah itu. Sesuatu yang tidak ingin ia ada di sana. Sampai akhirnya dalam satu malam yang gelap, ia memutuskan menghubungi sang ibu dan memohon bantuan. Dari sinilah perjalanan spiritualnya termulai. Bukan lagi soal rumah kontrakan murah, tapi tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang berdiam di tempat yang seharusnya kosong. Hari-hari Rina berubah drastis sejak gangguan di rumah itu semakin menjadi. Ia bukan lagi gadis ceria yang rajin sholat dan aktif di kampus. Wajahnya pucat, pandangannya sering kosong, dan tubuhnya terasa berat seolah ada beban tak terlihat yang menempel di punggungnya. Ia mulai sering berbicara sendiri, tertawa lirih di sudut kamar, dan menghindari bacaan Al-Quran. Setiap kali azan berkumandang, tubuhnya menggigil. Ia merasa panas di dada, seperti ada bara yang menyala dari dalam. Ketika mencoba membaca surah Al-Falaq, lidahnya keluh. Bahkan saat ibunya menyetel murotal surah Al-Baqarah lewat speaker, Rina langsung menjerit dan mematikan alat itu dengan wajah marah. "Jangan putar itu lagi," katanya dengan suara yang bukan miliknya, dalam, berat, dan dingin. Teman-teman kampus mulai menjauh. Mereka bilang Rina sering melamun di kelas, kadang tertawa sendiri, dan pernah bicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Salah satu sahabatnya, Dita, mencoba mendekat dan mengajak Rina sholat bersama. Tapi saat Dita menyentuh tangan Rina, ia merasa seperti menyentuh es. Mata Rina menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Dia tidak suka kau mendekatinya." Ibunya yang khawatir akhirnya datang dari kampung dan tinggal sementara. Malam pertama di rumah itu, sang ibu bermimpi didatangi sosok tinggi besar berwajah kabur yang berkata, "Dia milik kami sekarang." Pagi harinya, ia mendapati Rina tidur di lantai ruang tamu, tubuhnya membentuk posisi aneh, dan ada bekas cakaran di dinding.
Gangguan itu bukan lagi sekedar gangguan fisik. Ia telah menyusup ke dalam jiwa Rina. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kadang ia sadar, kadang tidak. Ia pernah menangis di depan cermin, berkata, "Aku bisa melihat mereka. Mereka berdiri di belakangku." Tapi saat ditanya siapa mereka, Rina hanya diam dan tersenyum miris. Ibunya akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Ia menghubungi seorang ustadz ruqyah syariah bernama Guru Yudi yang dikenal mampu menangani gangguan jin dan kesurupan berat. Ketika Guru Yudi itu datang dan melihat Rina, ia langsung berkata, "Ada yang menempel pada diri Rina, dan dia tidak sendiri." Tubuh Rina bukan lagi miliknya. Ia telah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi apa yang bersembunyi di dalam tubuh Rina. Guru Yudi duduk bersila di ruang tamu. Tangannya menggenggam Al-Quran kecil yang sudah lusuh di tepinya. Di hadapannya, Rina duduk dengan mata tertutup. Tubuhnya tampak tenang untuk saat itu. Tapi udara di ruangan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan napas semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap sang guru memulai dengan surah Al-Fatihah. Baru beberapa ayat dibacakan, tubuh Rina mulai bergetar pelan. Ibunya menggenggam tasbih erat, sementara dua tetangga yang ikut menemani mulai membaca zikir dalam hati. Ketika Guru Yudi melanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, reaksi Rina berubah drastis. Ia mendadak menjerit, suaranya bukan suara manusia. Dalam jeritan itu, terdengar gema yang dalam, seperti berasal dari lorong gelap yang tak berujung. "Diam! Jangan baca itu!" teriaknya, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya hitam sepenuhnya. Guru Yudi tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan, kini dengan surah Al-Muminun ayat 97 hingga 98, memohon perlindungan dari bisikan setan. Tubuh Rina mulai melengkung, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tangan dan kakinya bergerak liar, tapi tak satu pun menyentuh Guru Yudi yang terus membaca dengan suara mantap. "Aku tidak akan keluar." Suara itu berkata dari mulut Rina, tapi jelas bukan dirinya. "Dia milik kami. Sudah lama kami menunggu tubuh sekuat ini." Guru Yudi berhenti sejenak, lalu berkata tegas, "Dengan izin Allah, kalian tidak punya kuasa atas tubuh anak ini. Keluarlah, atau kalian akan terbakar oleh ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan." Ia melanjutkan dengan surah Al-Jin ayat 1 hingga 3. Saat ayat itu dibacakan, Rina mulai menangis, tapi tangisnya bercampur tawa, seperti dua jiwa berebut kendali. "Dia lemah, dia ragu. Kami masuk saat dia mulai kehilangan arah," kata suara itu. Ibunya menangis, memohon, "Ya Allah, selamatkan anakku." Guru Yudi menutup sesi ruqyah dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Saat ayat terakhir selesai dibacakan, tubuh Rina terhempas ke lantai, nafasnya terengah-engah, dan matanya kembali normal. Ia menatap ibunya dengan pandangan bingung, lalu berbisik, "Mereka marah, tapi belum pergi." Ruqyah hari itu bukan akhir. Itu hanya awal perang panjang antara cahaya dan kegelapan. Ayat-ayat suci telah mengusik sesuatu yang bersemayam dalam tubuh Rina, sesuatu yang tidak akan menyerah begitu saja. Guru Yudi duduk bersila di ruang tamu. Tangannya menggenggam Al-Quran kecil yang sudah lusuh di tepinya. Di hadapannya, Rina duduk dengan mata tertutup. Tubuhnya tampak tenang untuk saat itu. Tapi udara di ruangan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan napas semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap sang guru memulai dengan surah Al-Fatihah. Baru beberapa ayat dibacakan, tubuh Rina mulai bergetar pelan. Ibunya menggenggam tasbih erat, sementara dua tetangga yang ikut menemani mulai membaca zikir dalam hati. Ketika Guru Yudi melanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi,
Reaksi Rina berubah drastis. Ia mendadak menjerit, suaranya bukan suara manusia. Dalam jeritan itu, terdengar gema yang dalam, seperti berasal dari lorong gelap yang tak berujung. "Diam! Jangan baca itu!" teriaknya, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya hitam sepenuhnya. Guru Yudi tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan, kini dengan surah Al-Muminun ayat 97 hingga 98, memohon perlindungan dari bisikan setan. Tubuh Rina mulai melengkung, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tangan dan kakinya bergerak liar, tapi tak satu pun menyentuh Guru Yudi yang terus membaca dengan suara mantap. "Aku tidak akan keluar." Suara itu berkata dari mulut Rina, tapi jelas bukan dirinya. "Dia milik kami. Sudah lama kami menunggu tubuh sekuat ini." Guru Yudi berhenti sejenak, lalu berkata tegas, "Dengan izin Allah, kalian tidak punya kuasa atas tubuh anak ini. Keluarlah, atau kalian akan terbakar oleh ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan." Ia melanjutkan dengan surah Al-Jin ayat 1 hingga 3. Saat ayat itu dibacakan, Rina mulai menangis, tapi tangisnya bercampur tawa, seperti dua jiwa berebut kendali. "Dia lemah, dia ragu. Kami masuk saat dia mulai kehilangan arah," kata suara itu. Ibunya menangis, memohon, "Ya Allah, selamatkan anakku." Guru Yudi menutup sesi ruqyah dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Saat ayat terakhir selesai dibacakan, tubuh Rina terhempas ke lantai, nafasnya terengah-engah, dan matanya kembali normal. Ia menatap ibunya dengan pandangan bingung, lalu berbisik, "Mereka marah, tapi belum pergi." Ruqyah hari itu bukan akhir. Itu hanya awal perang panjang antara cahaya dan kegelapan. Ayat-ayat suci telah mengusik sesuatu yang bersemayam dalam tubuh Rina, sesuatu yang tidak akan menyerah begitu saja. Pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Rina bangun tanpa rasa berat di dadanya. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di sudut kamar, tidak ada mimpi yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Hanya keheningan yang damai dan sinar matahari yang menyusup lembut melalui jendela. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri. "Ini aku," bisiknya. "Aku telah kembali." Proses ruqyah telah membuka luka lama, tapi juga menyingkap pintu menuju pemulihan. Jin yang bersarang dalam dirinya telah terusir, namun bekas-bekasnya masih terasa. Trauma, rasa takut dan keraguan masih berbisik di sudut pikirannya. Tapi kini, Rina tahu cara menjawabnya. Dengan doa, dengan zikir, dan dengan keyakinan. Ia mulai membangun rutinitas baru. Setiap pagi dimulai dengan sholat duha, lalu membaca surah Al-Baqarah secara bertahap. Di malam hari, ia menyalakan lampu kecil, membaca zikir perlindungan, dan menyemprotkan air ruqyah ke sudut-sudut kamar. Rumah itu perlahan berubah, dari sarang kegelapan menjadi tempat yang dipenuhi energi positif. Rina juga mulai menulis. Ia menuliskan pengalamannya, bukan untuk mengutuk masa lalu, tapi untuk memahami dan memaafkan dirinya sendiri. Ia sadar, pencariannya akan energi spiritual dulu telah membawanya ke jalan yang keliru. Tapi dari kesalahan itu, ia menemukan jalan pulang. Guru Yudi tetap mendampingi. Ia mengajarkan bahwa hijrah batin bukan hanya tentang meninggalkan yang buruk, tapi juga tentang membangun benteng iman yang kokoh. Tidak hanya bersih, tapi juga harus kuat. Karena mereka akan mencoba kembali ketika kita lemah. Rina mulai mengikuti kajian, memperdalam ilmu tauhid, dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Ia meminta maaf pada ibunya, yang selama ini hanya bisa menangis melihat anaknya berubah menjadi sosok asing. "Aku bukan Rina yang dulu, tapi aku ingin menjadi Rina yang lebih baik." Di akhir bulan, Rina berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih cerah, matanya lebih hidup. Ia tersenyum, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena ia tahu dirinya sedang berjalan di jalan yang benar. Pertarungan itu telah berakhir,
Tapi perjuangan belum selesai. Kini, Rina bukan lagi korban. Ia adalah pejuang. Dan setiap ayat yang ia baca, setiap doa yang ia lantunkan, adalah pedang yang menjaga jiwanya tetap utuh. Ia telah kembali, bukan sebagai Rina yang lama, tapi sebagai Rina yang telah melewati kegelapan dan menuju kepada cahaya ilahi.